Itu siapa? Pekerjaanmu apa? Dukun? Kamu pikir saya mau sama orang yang kerjanya bikin ramuan sepertimu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rasanya? Seorang pria muda miskin yang nekat melamar Polwan namun malah dihina dan dipermalukan di depan banyak orang. Tapi ternyata pria miskin itu menyelamatkan nyawa Polwan itu dengan obat ramuannya. Ternyata. Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dan kalian dari kota mana nih? Komen amin di bawah ya. Siang itu, sinar matahari memantul di lantai marmer kantor Polsek Sukamulyo. Para polisi sibuk mondar-mandir, sebagian mengurus laporan masyarakat, sebagian lagi duduk sambil menyeruput kopi panas. Suasana seperti biasa, ramai, penuh tekanan, namun tetap dalam ritme yang teratur. Hingga tiba-tiba, ritme itu pecah seketika. Seorang pria muda berpenampilan lusuh masuk dengan langkah ragu. Rambutnya berantakan, bajunya kusam seperti belum diganti berhari-hari. Celananya sobek di bagian lutut, wajahnya dipenuhi debu, dan sandal jepitnya sudah hampir putus talinya. Di tangan kanannya, ia membawa sebuah bunga Kamboja yang bahkan lebih pantas ditemui di pemakaman daripada dalam lamaran. Di tangan kirinya, ia menggenggam botol kecil berisi cairan coklat pekat. Beberapa polisi langsung menoleh. "Siapa tuh?" bisik salah satu. "Maling kali." "Bukan, itu tampangnya gembel banget." Pria itu adalah Bagus, 26 tahun. Terlahir miskin, hidup dengan pekerjaan serabutan dan menjual ramuan herbal tradisional peninggalan keluarganya. Tapi di balik penampilannya yang lusuh, hatinya jauh lebih bersih daripada siapapun di ruangan itu. Dan kedatangannya hari itu memiliki satu tujuan besar. Tujuan yang membuat takdir mulai bergerak. Bagus menatap seseorang di ujung ruangan. Siska, 24 tahun, polwan muda yang terkenal cerdas, cantik, tegas, sekaligus sangat disegani. Dengan rambut yang selalu dikuncir rapi, seragam yang tampak sempurna di tubuh atletisnya, dan aura wibawa yang kuat, Siska adalah sosok yang nyaris mustahil didekati pria seperti Bagus. Namun hari itu, Bagus memberanikan diri. Ia berjalan perlahan ke arah meja Siska. Setiap langkahnya mengundang tatapan sinis dari polisi-polisi lain. Siska yang sedang menulis laporan tidak sadar hingga suara Bagus terdengar pelan. "Permisi, Mbak Siska." Siska mendongak, dan jantungnya nyaris berhenti seketika. Bukan karena kagum, tapi karena kaget sekaligus jijik. "Ya? Kamu siapa?" Suaranya tajam. Bagus menelan ludah. Kedua tangannya yang kurus gemetaran, namun ia tetap memberanikan diri mengulurkan bunga Kamboja itu. "Saya Bagus, Mbak. Saya mau melamar sampeyan." Dalam sekejap, kantor polsek yang tadinya sibuk berubah menjadi arena komedi. Beberapa polisi menahan tawa, beberapa tidak berhasil menahannya. "Waduh, gembel ngelamar polwan. Hahaha, ini berani banget atau nggak tahu diri? Jangan-jangan dia ngimpi semalam." Wajah Siska memerah, bukan karena malu tersanjung, tapi karena malu dipermalukan. Ia berdiri dari kursinya, menatap Bagus dari ujung rambut hingga ujung sandal jepitnya. Tatapannya tajam seperti sedang menginterogasi penjahat. "Mas, kamu sadar nggak kamu lagi di mana?" "Sadar, Mbak." "Dan kamu sadar, kamu itu siapa?" Bagus terdiam. Ia tahu ia bukan siapa-siapa. Tapi ia memberanikan diri berbicara lagi. "Saya memang miskin, Mbak. Tapi saya serius. Saya cuma suka sampeyan dari lama. Saya tahu saya nggak pantas. Tapi saya pengin nyoba." Gelak tawa semakin keras. Siska mendengus, meraih bunga Kamboja itu, lalu, di hadapan semua orang, melemparkannya ke lantai. "Dengar ya, Mas. Kamu lihat saya? Lihat saya baik-baik. Saya ini Siska, polwan. Saya punya masa depan, karir, harga diri. Dan kamu itu siapa? Pekerjaanmu apa?" Bagus mengusap tengkuknya. "Saya bikin ramuan herbal, Mbak." Tawa pecah lagi. "Oh, hebat. Dukun sekarang melamar polisi. Jangan-jangan bawa santet."
Siska mendorong botol kecil yang dibawa Bagus dengan ujung jarinya seolah jijik. Ramuan kotoran kampung? Mas, jangan bikin malu orang miskin lainnya, ya? Kamu pikir saya mau sama orang yang kerjanya cuma numpuk akar-akar bau? Kata-kata itu seperti pisau tumpul yang menembus hati Bagus pelan namun dalam. Ia mengangguk pelan, tidak melawan, tidak membela diri. Sebelum pergi, ia menaruh botol kecil itu di meja Siska. Ini, kalau Mbak mau, ramuan ini bisa menyelamatkan nyawa. Kemudian ia berbalik, melangkah keluar tanpa menoleh lagi, meski suara tawa dan ejekan masih mengikuti dari belakang. Dan pada detik itulah, takdir mulai berubah. Karena yang tak diketahui siapapun, termasuk orang yang menghina Bagus paling kejam. Siska sedang menyembunyikan penyakit langka yang perlahan membunuhnya. Penyakit yang tak mampu disembuhkan dokter manapun. Penyakit yang membuat napasnya semakin pendek, tubuhnya semakin lemah, dan harapan hidupnya semakin tipis. Dan ramuan yang ia remehkan, ramuan yang ia hina, akan menjadi satu-satunya hal yang berdiri di antara hidup dan kematiannya. Angin subuh masih basah ketika Fanny terbangun dengan napas yang terasa lebih longgar daripada biasanya. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, dadanya tidak seolah digenggam tangan raksasa. Ia bangkit perlahan, memegang dinding, merasakan detak jantungnya yang biasanya berdegup kacau kini jauh lebih teratur. Jamal berdiri di balkon kecil apartemen itu, menatap langit Jakarta yang mulai berubah warna. Ia membawa mangkuk kecil berisi cairan coklat gelap yang mengepul aroma tanah dan akar hujan. Fanny memandangnya dari ambang pintu. Jujur saja, aku belum percaya, katanya tanpa nada sombong, lebih seperti seseorang yang takut berharap. Semalam aku pikir efeknya cuma sugesti. Jamal menoleh sambil tersenyum samar. Kalau hanya sugesti, kamu tidak akan bisa bangun tanpa batuk darah. Fanny terdiam. Kalimat itu menghantamnya keras. Ia ingat bagaimana seminggu lalu ia hampir pingsan saat menghadiri acara butik internasional di Singapura. Dokter spesialis paru-paru terbaik pun menggeleng pasrah. Ia diberi waktu, bukan berbulan-bulan, tapi minggu. Dan sekarang, seorang pemuda miskin dari kampung terpencil membawa ramuan aneh yang membuatnya bisa bangun tanpa rasa sakit. Duduk, kata Jamal sambil menepuk kursi. Ramuan kedua harus diminum sebelum matahari naik penuh. Fanny duduk. Jemarinya gemetar saat menerima mangkuk itu. Aroma tanahnya kuat, seolah seluruh hutan ikut hadir di ruangan itu. Kamu yakin ini aman? Tanyanya. Jamal mengangguk kecil. Tapi ada sesuatu di matanya, sekilas seperti beban yang tidak ia ucapkan. Ramuan ini, aman kalau digunakan untuk penyembuhan, jawabnya pelan. Selama tidak disalahgunakan. Disalahgunakan. Fanny mengernyit. Maksudmu? Jamal mengalihkan pandangan. Bukan apa-apa. Minum saja. Fanny meneguknya perlahan. Rasanya tajam, pahit, dan membuat tenggorokannya panas. Namun beberapa detik kemudian, tubuhnya terasa lebih ringan seperti sedang menghirup udara pegunungan. Perlu beberapa sesi lagi, jelas Jamal. Akar yang kupakai tidak bisa bekerja sekaligus. Tubuhmu harus diajak berunding. Kamu bicara seperti dukun, ejek Fanny setengah tersenyum. Dukun atau bukan, kamu merasa lebih baik, kan? Jamal membalas tenang. Fanny mendesah. Iya, tapi aku masih tidak mengerti kenapa kamu mau membantuku. Kamu tidak kenal aku. Jamal menatapnya lama, tatapannya dalam, seolah ia melihat jauh melewati penampilan glamor Fanny. Aku tidak harus mengenalmu untuk menolongmu. Tapi Fanny menangkap sesuatu, rasa ragu, atau mungkin luka lama yang masih membekas. Kamu menyembunyikan sesuatu, ya? Fanny mendesak perlahan. Nadanya lembut untuk pertama kali. Jamal nyaris tersentak kecil. Apa? Setiap kali kamu menyentuh ramuan itu, matamu selalu berubah. Ada ketakutan atau penyesalan? Fanny memperhatikan tajam. Kamu tidak perlu bohong. Aku mungkin sombong, tapi aku bukan bodoh. Jamal terdiam lama, sangat lama. Hingga suara klakson dari jalanan bawah apartemen terdengar seperti gema yang jauh sekali. Ada sesuatu. Akunya akhirnya. Tapi bukan tentang kamu.
tentang ramuannya. Fani mencondongkan tubuh. Apa? Jamal membuka mulut. Namun ponsel Fani berdering keras memotong percakapan itu. Deringan yang tajam, agresif, dan mengusik. Nama yang muncul di layar membuatnya merinding. Dokter Nadia, spesialis. Dokter yang beberapa minggu lalu mengatakan ia tidak punya peluang. Fani menatap Jamal seolah meminta izin. Jamal mengangguk kecil. Ia mengangkat panggilan itu. Fani, suara dokter Nadia terdengar cemas. Aku baru melihat hasil pemeriksaan darahmu yang tadi malam kamu kirim. Jantung Fani berdebar cepat. Iya, dok. Ada apa? Ada keanehan, jawab dokter itu. Kondisi paru-parumu tiba-tiba naik signifikan. Inflamasi berkurang drastis. Ini mustahil terjadi secara alami. Fani menatap Jamal, yang tampak membeku. Dokter, maksud Anda? Fani berbisik. Kami butuh kamu datang hari ini. Suara dokter Nadia terdengar hampir bergetar. Karena tubuhmu menunjukkan reaksi yang tidak ditemukan pada pasien manapun. Siapapun yang memberimu sesuatu, kami perlu tahu apa itu. Panggilan berakhir. Ruangan menjadi hening. Fani menatap mangkuk, menatap Jamal, lalu kembali menatap mangkuk. Jamal, ucapnya pelan, hampir bergetar. Apa yang sebenarnya ada di dalam ramuan ini? Jamal memejamkan mata. Dan jawabannya, saat ia membuka mata kembali, membuat bulu kuduk Fani berdiri. Ramuan itu berasal dari sesuatu yang seharusnya tidak disentuh manusia. Fani menelan ludah, mencoba menenangkan suara hatinya yang berdegup tak karuan. Apa maksudmu? Sesuatu yang tidak boleh disentuh manusia. Jamal memandangnya lama, seperti menimbang apakah ia harus berkata atau tetap diam. Namun tatapan Fani, yang biasanya penuh arogansi, kini lembut, rapuh, dan jujur. Mungkin itu yang akhirnya membuat Jamal membuka suara. Ramuan itu berasal dari akar langgam hitam, ucap Jamal pelan. Tumbuhan yang bahkan di kampungku dianggap tabu. Dulu, orang-orang tua selalu bilang, siapapun yang memotong akarnya harus siap membayar harga. Fani mengernyit. Harga seperti apa? Jamal tidak menjawab. Ia justru menarik napas panjang. Aku tidak seharusnya membuat ramuan itu lagi. Kamu pernah membuatnya sebelumnya. Fani mendesak. Butuh beberapa detik sebelum Jamal mengangguk. Fani mencondongkan tubuh, tatapannya menusuk. Untuk siapa? Jamal terdiam seperti seseorang yang membuka luka lama yang selama ini ia kunci rapat-rapat di dalam dadanya. Untuk ibuku, jawabnya akhirnya. Aku membuat ramuan itu untuk menyembuhkan paru-parunya. Ia batuk darah, sama seperti kamu. Dokter di kota menyerah, sama seperti dokter-doktermu. Dan berhasil. Fani bertanya pelan. Jamal menatap jauh keluar jendela, ke langit Jakarta yang semakin cerah. Namun suaranya terasa seperti berada di malam yang kelam. Berhasil, jawabnya lirih. Terlalu berhasil. Fani mengerutkan dahi. Maksudmu? Ibu sembuh dalam 2 hari. Napasnya bersih. Tidak ada lagi batuk darah. Tapi... Jamal terdiam, rahangnya mengeras. 3 minggu kemudian, tubuhnya mulai menunjukkan perubahan aneh. Ia tidak pernah lelah, tidak pernah sakit. Bahkan kulitnya terlihat lebih muda. Semua orang senang. Tapi aku melihat, ada sesuatu yang salah. Fani merasakan tatapan Jamal mulai bergetar. Salah bagaimana? Jamal menelan ludah, dan kemudian berkata dengan suara hampir tak terdengar. Ibu berhenti, tidur. Fani terlonjak kecil. Berhenti tidur? Maksudmu, insomnia? Tidak. Dia tidak bisa tidur, tegas Jamal. Matanya tidak pernah tertutup lebih dari beberapa detik. Tubuhnya terus aktif, seperti tidak pernah merasa lelah. Fani merinding. Akar langgam hitam bukan hanya menyembuhkan, lanjut Jamal. Ia membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Fani merapatkan selimut di bahunya, meski ruangan tidak dingin. Terus apa yang terjadi pada ibumu? Jamal membuang napas berat,
Suaranya pecah sedikit. Ibuku, hilang. Hilang. Fanny menatapnya tak percaya. Suatu malam dia keluar rumah tanpa sepatah kata pun. Tidak ada jejak, tidak ada kabar. Seolah dia menghilang dari dunia. Jamal menutup wajahnya dengan tangan, menahan gemetar. Dan sebelum dia pergi, dia memegang tanganku dan berkata, "Jamal, jangan pernah biarkan orang lain meminumnya. Tidak seorang pun." Fanny menegang. "Lalu, kenapa kamu memberikannya padaku?" Pertanyaan itu menusuk. Jamal menatapnya, mata coklatnya pekat oleh rasa bersalah. "Kamu, sekarat, Fanny," jawabnya lirih. "Dan aku tidak pernah bisa memaafkan diri sendiri karena gagal menghentikan ibu." Ia mengepalkan tangan. "Aku pikir, mungkin aku bisa menebusnya dengan menolongmu. Tapi aku terlambat. Kamu sudah minum ramuan pertama sebelum aku sempat menjelaskan apapun." Sunyi yang membuat jantung Fanny berdetak semakin keras. Ia mulai memperhatikan tubuhnya sendiri. Napas yang enteng, energi yang anehnya stabil, rasa lelah yang tidak muncul pagi ini. "Jamal," Fanny berbisik, "apakah aku akan mengalami hal yang sama dengan ibumu?" Jamal tidak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang, seolah kesulitan menerima kenyataan yang ia sendiri bawa masuk ke kehidupan Fanny. "Itu sebabnya aku bilang kita tidak boleh ketahuan siapapun," katanya dengan suara tegas yang sebelumnya tidak pernah Fanny dengar. "Doktermu sudah curiga. Jika mereka tahu ramuan ini ada, mereka akan mencoba menirunya. Mereka akan mengambil sampel darahmu, tubuhmu, apapun yang mereka perlu. Dan itu jauh lebih berbahaya." Fanny menatap Jamal, tubuhnya mulai gemetar. "Berbahaya untuk mereka, atau untukku?" Jamal menatapnya dalam. "Keduanya," jawabnya pelan. Fanny memegang dadanya. Napasnya cepat, bukan karena sakit, tapi rasa takut yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan suara yang penuh kegelisahan. Jamal menatapnya dengan tatapan yang sulit dibaca. "Kamu harus memilih, Fanny," ucapnya lembut namun tajam. "Melanjutkan ramuan dan menyelesaikan prosesnya, atau berhenti sekarang juga. Kalau kamu berhenti, penyakitmu mungkin kembali. Tapi kalau kamu melanjutkan..." Ia berhenti sejenak. "Tidak ada jaminan kamu akan tetap menjadi manusia seperti sebelumnya." Jantung Fanny serasa berhenti berdetak. Di luar jendela, matahari akhirnya naik sepenuhnya. Namun bagi Fanny, cahaya itu justru terasa semakin gelap. Rumah Jamal di kampung terletak di kaki gunung yang selalu berkabut. Tempat itu, menurut cerita-cerita tua, adalah wilayah yang dulu dihuni para penjaga hutan, orang-orang yang dipercaya memiliki kemampuan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. "Di keluargaku," Jamal memulai, "ramuan tradisional bukan sekadar obat. Kakek buyutku adalah penjaga yang terakhir, orang yang dipercaya untuk menyimpan resep-resep yang tidak boleh digunakan sembarangan." Fanny menyimak tanpa berkedip. Resep ramuan penyembuh, termasuk yang paling berbahaya. Ia hanya digunakan ketika kehidupan seseorang berada di ujung kematian. Dan bahkan saat itu, hanya boleh diberikan sekali dalam hidup. Fanny menelan ludah. "Tapi aku sudah minum 2 kali. Itu masalahnya." Jamal menghela napas panjang. "Ramuan kedua membuat tubuhmu mulai menyesuaikan diri dengan akar langgam hitam. Ibu juga begitu." Fanny memegang dadanya refleks, seolah mencoba merasakan sesuatu yang berubah di dalam dirinya. "Setelah ibu sembuh," lanjut Jamal, "aku melihat hal-hal aneh. Bau tubuhnya berubah. Matanya semakin terang setiap hari. Ia bisa mendengar suara dari jarak yang tidak masuk akal. Dan saat malam tiba, ia tidak pernah mengantuk." "Apakah itu menyakitkan?" Fanny bertanya. "Tidak. Justru itu masalahnya. Ia merasa terlalu sehat, terlalu kuat. Seperti tubuhnya terhubung dengan sesuatu yang bukan lagi manusia." Jamal menunduk, wajahnya dipenuhi luka yang belum sembuh. "Malam sebelum ia menghilang, ibu memanggilku. Ia bilang ada suara yang memanggilnya dari hutan, suara yang tidak boleh ia abaikan. Suara itu membuat dadanya terasa nyeri jika ia mencoba mengabaikannya."
Fani merasa tubuhnya ngilu. Suara seperti apa? Jamal menggeleng pelan. Dia tidak menjelaskan. Hanya bilang suara itu memanggil pulang. Pulang kemana? Ke asal mula akar itu ditemukan, jawab Jamal. Ke tempat yang sudah puluhan tahun dianggap terlarang oleh penduduk desa. Tempat yang bahkan kakekku bilang, siapapun yang masuk, tidak akan kembali sama. Fani menggigit bibir. Kamu pikir, aku juga akan dipanggil ke sana? Jamal menatap Fani dengan tatapan yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku tidak tahu, jawabnya jujur. Tapi perubahan dalam tubuhmu sudah dimulai. Fani terdiam. Ia mencoba merasakan tubuhnya. Dan baru sekarang, ketika ia benar-benar fokus, ia menyadarinya. Ia tidak mengantuk. Padahal semalam ia hanya tidur 2 jam. Aku tidak capek, gumamnya lemah. Jamal mengangguk pelan, seolah itu adalah hal yang ia takutkan selama ini. Itu tanda pertama. Suasana menjadi semakin tegang ketika suara ketukan tiba-tiba terdengar di pintu. Tok, tok, tok. Jamal dan Fani saling menatap. Tidak ada yang sedang menunggu tamu. Jamal berdiri pelan, mengambil beberapa langkah ke arah pintu. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Lebih memaksa. Siapa itu? Fani bertanya dengan bisikan cemas. Jamal menggeleng, mendekati pintu tanpa suara. Ia membuka sedikit, hanya selebar 1 mata bisa mengintip. Dan wajahnya langsung pucat. Fani bangkit berdiri. Jamal? Siapa? Jamal menutup pintu cepat-cepat, memutar kuncinya, lalu mundur dengan napas memburu. Fani. Suaranya gemetar. Itu, ibuku. Fani membeku. Apa? Jamal menatap pintu, matanya melebar oleh horor, campuran rindu dan ketakutan yang ekstrim. Dia berdiri di luar. Jamal menelan ludah. Tapi Fani, wajahnya, bukan wajah yang terakhir kali aku lihat. Seng. Dan di balik pintu, suara ketukan kembali terdengar. Tok, tok, tok. Kembalikan, apa yang bukan milikmu. Suara itu bukan suara manusia biasa. Fani merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Dan di saat itu, untuk pertama kalinya, ia percaya bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang sedang bangun. Sesuatu yang mulai dikenali oleh sosok di balik pintu.